Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Waludrana Dia Salwa dengan 3 digit NRP terakhir 098. Jadi di video kali ini kita akan belajar nih tentang perbedaan antara static routing and dynamic routing. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa static routing adalah cara kita melakukan routing secara manual atau kita akan menambahkannya satu-satu. Tapi kalau kita pakai dynamic routing maka dia akan ditambahkan secara otomatis. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi di percobaan static and dynamic routing kali ini kita akan membuat terlebih dahulu untuk topologi fisik jaringan menggunakan 4 router. Jadi pertama-tama kita akan pergi ke network device dan kita tambahkan di router yaitu router 4331. Jadi ini untuk router yang pertama dan untuk switch-nya kita menggunakan 2960 dan untuk tiap router itu akan terhubung menggunakan 2 PC. Jadi ini kita tambahkan untuk PC yang pertama dan ini untuk PC yang kedua. Oke, dan perlu diingat karena kita menghubungkan 4 router, maka di router 4331 itu memerlukan tambahan untuk di bagian GLCT. Jadi ini kita off-kan terlebih dahulu. Dan di GLCT ini kita tambahkan untuk memorinya dan kita on-kan lagi. Oke, karena udah ini kita ke connection untuk menghubungkan tiap device, maka kita bisa menggunakan lambang petir ini. Jadi untuk PC dihubungkan ke switch, dan dari switch itu akan dihubungkan ke router. Oke, karena ini udah selesai untuk jaringan yang pertama, dan jaringan yang selanjutnya ini kita tinggal copy aja, jadi Ctrl C dan Ctrl V. Ini untuk yang kedua, dan ini untuk yang ketiga, dan ini untuk yang keempat, karena kita membutuhkan 4 router. Lalu, karena ini copy paste ya, jadi ini kita sesuaikan terlebih dahulu untuk PC 1, PC 2, PC 3, dan seterusnya. Jadi ini kita ke configuration dan kita setting untuk display name-nya ini yaitu PC yang kedua. Dan kita lanjutkan untuk semuanya. A few moments later. Baik teman-teman, untuk display name-nya ini udah aku ganti semuanya. Jadi untuk PC total ada 8, 4 switch, dan 4 router. Lalu di sini kita akan menambahkan label untuk setiap device yang terhubung di dalam satu jaringan yang sama. Untuk jaringan yang pertama ini kita tambahkan satu dengan strip 4 bahwa dia adalah kelas C. Lalu untuk jaringan yang kedua, ini menggunakan 2.0, dan di jaringan yang ketiga juga sama, tapi menggunakan 3.0, dan jaringan di router yang keempat menggunakan 4.0. Kalau sudah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan untuk setiap port yang terhubung di dalam jaringan yang sama. Contohnya di 1.0, maka untuk router pertama ini kita akan menggunakan. Di sini terhubung di gig 00, maka kita akan menggunakan untuk IP yaitu 1.1. Ini kita on-kan, dan kita lanjut untuk konfigurasi di PC yang pertama. Oke. Jadi untuk konfigurasi di PC pertama, kita akan menggunakan jaringan 1.2, karena jaringan 1.1 udah digunakan di router tadi. Ini untuk default gateway, kita sesuaikan dengan yang ada di router, yaitu 1.1. Kemudian di PC 1, kita juga akan melakukan hal yang sama, karena dia terhubung di jaringan 1.0, maka di sini 1.3. Karena meneruskan dari yang tadi, dari PC yang pertama itu 1.2, maka di sini menggunakan 1.3. Untuk default gateway, kita akan menggunakan 1.1 untuk menyesuaikan dengan yang ada di router. Lanjut di jaringan yang kedua, yaitu kita akan memasang terlebih dahulu untuk di bagian router. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa router itu terhubung dengan gig 000. Maka untuk di gig 000 ini kita akan sambungkan dengan jaringan yang berada di dalam satu segmen yang sama dengan 2.0. Maka di sini kita pasang untuk 2.1. Lalu ini kita enter dan kita on. Kalau udah, kita akan melakukan konfigurasi di PC yang ketiga. Di sini dapat kita pasang untuk 2.2. Lalu default gateway ini kita samakan dengan router, yaitu 2.1. Dan kita lakukan hal yang sama dengan PC yang keempat. Jadi di sini menggunakan 2.3. Dan untuk default gateway kita samakan dengan router, yaitu 2.1. Dan begitu pula kita lanjutkan untuk di selanjutnya. Oke, jadi setelah kita menambahkan untuk port pada setiap device yang berada di dalam satu jaringan yang sama, kita di sini akan menambahkan terkait labelnya. Jadi untuk PC yang pertama, karena kita tadi menambahkan 192.168.1.2, maka di sini kita tulis untuk setiap labelnya. Jadi ini kita tulis semuanya. Jadi di sini 1.3, dan untuk router tadi menggunakan 1.2. Ya, jadi kita lanjutin aja untuk semuanya. A few moments later. Nah, kalau labelnya udah lengkap kayak gini, kita selanjutnya akan menghubungkan untuk
dua device yang terhubung di dalam satu jaringan yang sama. Jadi contohnya di sini untuk PC 0 kita hubungkan ke PC 1, maka di sini udah successful menggunakan simple video. Jadi dari PC 2 ke PC 3 udah successful, sebelah sini dapat kita lihat, dan PC 4 ke PC 5 juga udah sukses. Selanjutnya untuk PC 6 ke PC 7 seharusnya sukses. Ini udah sukses ya, jadi PC 6 ke PC 7. Lalu selanjutnya untuk challenge kita adalah menghubungkan untuk device yang berada di dalam jaringan yang berbeda. Contohnya untuk ini PC 0 ke PC 7. Ini seharusnya fail karena memang kita belum menghubungkan untuk jaringan pada 1.0 ke jaringan 4.0 kalau di sini. Maka dari itu kita perlu menambahkan kabel untuk router yang pertama ke router yang kedua, lalu untuk router yang kedua ke router yang ketiga, dan yang terakhir router yang ketiga ke router yang keempat. Oke, karena di sini kita menambahkan untuk jaringan-jaringan baru, maka kita juga perlu menambahkan untuk label di sini, yaitu 192.168 titik. Karena tadi udah ada 4 jaringan, maka di sini kita tambahkan untuk jaringan baru, yaitu 5.0/24. Kemudian kita tambahkan pula untuk jaringan yang di sebelah sini untuk menghubungkan router yang kedua dan ketiga, di sini maka 6.0, dan yang terakhir yaitu 7.0. Maka dapat kita lihat untuk topologi jaringan menggunakan 4 router dan 4 switch dengan 8 PC, yaitu membutuhkan 7 jaringan. Seperti itu. Jadi sekarang tugas kita juga akan mengkonfigurasikan untuk routernya yang berada di dalam jaringan yang sama. Contohnya di router yang pertama, dapat kita lihat di sini bahwa di gig 001 dia terhubung di jaringan 5.0. Maka di gig 001 kita juga harus sesuaikan dengan jaringan yang sama, yaitu jaringan 5.1, dan kita enter. Kemudian jangan lupa untuk on di sini agar bisa terhubung. Kita lanjutkan di router yang kedua, yaitu di router yang kedua di gig 001. Ini dia terhubung dengan 5.0, maka di sini kita IP-nya kita tuliskan yaitu 5.2, lalu kita enter dan kita on. Kita lanjutkan untuk yang, masih di router yang kedua, yaitu menggunakan gig 002, dia terhubung dengan 6.0, maka di sini kita tuliskan untuk gig 002 yaitu 6.1. Lalu kita enter dan kita on. Ini juga kita lakukan yang sama di router yang ketiga dan seterusnya. Nah, kalau udah di sini pasti semuanya akan berwarna hijau, dan kita juga akan menambahkan label untuk memperjelas. Jadi contohnya di sini di gig 001 dia tadi terhubung dengan jaringan 5.1. Oke. Terus ini kita lanjutkan, kita Ctrl C aja. Dan di sini di gig 001 dia terhubung dengan 5.2. Dan di gig 002 dia terhubung dengan dengan 6.1 dan seterusnya. A few moments later. Oke, jadi ini udah ada label untuk setiap port yang baru saja kita buat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan routing untuk setiap port untuk setiap router yang terhubung. Jadi di sini untuk routing, untuk yang pertama kita akan menggunakan static routing. Jadi untuk static routing sendiri, ini kita itu memperkenalkan untuk arah atau tujuan agar jaringan yang satu bisa menuju jaringan yang lainnya menggunakan alamat tertentu. Contohnya di sini dari jaringan 1.0 agar bisa menuju jaringan 2.0, maka kita tambahkan untuk networknya 192.168.2.0. Lalu untuk subnet masknya ini kita sesuaikan dengan jaringan kelas C yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk next hopnya ini perlu kita perhatikan. Jadi untuk menuju ke jaringan 2.0 dari 1.0, maka router yang pertama perlu untuk menuju ke router yang kedua dengan gig 001 atau di sini yaitu 5.2. Maka di sini akan kita tuliskan 192.168.5.2. Lalu kita add. Begitu pula untuk router yang pertama agar bisa menuju jaringan ke 3.0. Ini 3.0 dia juga harus melewati 5.2. Lalu kita add juga. Dan yang terakhir yaitu di jaringan 4.0. Oke. Kita lakukan yang sama di router yang kedua, yaitu di router yang kedua ke static, routing static. Jadi untuk router kedua, agar dia itu bisa mengenali jaringan yang lain, yang pertama yaitu 192.168.1.0. Lalu untuk subnet masknya masih sama, dan next hopnya, jadi untuk
jaringan yang kedua agar bisa menuju jaringan yang ke-1, maka dia perlu melewati 001. Maka di sini adalah 5.1. Maka kita tuliskan 192.168.5.1. Kita tuliskan lagi di sini oh maaf, jadi ini salah 255.255.0 untuk subnet masknya. Lalu kita add. Dan router yang kedua juga harus mengenali jaringan 3.0. Maka di sini untuk 3.0 dia akan melewati gig 001 miliknya si router ketiga yaitu 6.2. Jadi kita ganti di sini 6.2. Lalu kita add. Dan dia juga akan mengenali 4.0 melalui ini 7.2. Maaf. Jadi untuk melaluinya itu untuk static routing dia itu hanya mengenali jaringan yang di sebelahnya. Jadi untuk router yang kedua itu dia hanya perlu mengenali 6.2. Jadi ini tetap 6.2. Lalu kita add. Dan kita lanjutkan di router yang ketiga. Jadi di routing static ini kita tambahkan untuk network ke 4.0, 192.168.4.0, lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian next hopnya, jadi untuk menuju ke 4.0 maka dia harus ke jaringan 7.2, yaitu kita tambahkan 192.168.7.2, lalu kita add. Lalu kita tambahkan pula untuk jaringan yang sebelumnya, yaitu jaringan 2.0 dan jaringan 1.0. Jadi untuk jaringan 2.0, dia perlu menuju untuk ke 6.1. Maka ini kita tambahkan untuk next hopnya 6.1. Begitu pula untuk ke jaringan 1.0, maka dia juga harus melewati 6.1. Jadi ini alurnya kan ke jaringan 1.0, dia akan jalan ke sini, yaitu ke jaringan 6.1. Lalu kita add. Oke, karena di sini udah, lalu yang terakhir ini kurang. Router yang keempat yaitu kita akan memperkenalkan dia untuk menuju ke jaringan 3.0, 2.0, dan 1.0. Maka kita bisa ke routing static lalu kita tambahkan jaringan 192.168.3.0. Lalu subnet masknya masih sama, dan untuk router yang keempat maka dia harus memerlukan yaitu ke jaringan 7.1. Maka kita ketikkan di sini 192.168.7.1 untuk next hopnya. Kemudian kita add, lalu sama untuk menuju ke jaringan 2.0, maka router 4 perlu melalui 7.1. Maka di sini untuk 2.0 kita tambahkan dan 1.0. Oke, kita add dulu. Oke, karena kita udah menambahkan semuanya, karena memang untuk simbol video ataupun ping itu akan mengirimkan atau menguji konektivitas dari contoh dari PC0 ke PC6, tetapi juga akan mengirimkan dari PC6 ke PC0. Maka untuk setiap router harus mengetahui untuk semua jaringan yang terhubung. Gitu. Jadi ini coba kita teruskan terlebih dahulu untuk mengirimkan simbol video dari PC0 ke PC6. Di sini dapat kita lihat masih fail ya ini teman. Jadi kayaknya tadi itu masih fail karena mungkin dari routingnya itu masih menunggu. Jadi ini kita coba lagi untuk menghubungkan atau uji konektivitas untuk setiap PC dalam jaringan yang berbeda. Contohnya di sini kita coba untuk PC0 ke PC3. Ini udah successful ya. Kemudian untuk PC2 ke PC5 juga udah successful. Langsung lanjut ke PC3 ke PC6 juga sudah sukses. Oke, ini coba lagi ya untuk memastikan ya ini udah terhubung semuanya untuk setiap jaringan yang berbeda. Lanjut di sini kita karena udah berhasil melakukan static routing maka kita akan melanjutkan ke dynamic routing. Jadi untuk menggunakan dynamic routing maka kita akan menghapuskan untuk semua static routingnya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai contoh ini ke static routing, kemudian kita akan menghapuskan untuk setiap routingnya. Jadi untuk ini bisa kita remove semuanya untuk network address yang terhubung. Kita lakukan yang sama di router-router selanjutnya. A few moments later. Oke, jadi untuk static routing udah kita hapus semuanya. Di sini udah kosong. Lalu kita akan melanjutkan ke dynamic routing, yaitu kita akan ke routing lalu ke RIP. Jadi RIP ini adalah Routing Information Protocol. Jadi sesuai namanya, maka dia itu akan menghubungkan untuk setiap router akan dihubungkan ke semua jaringan yang terhubung dengannya. Contohnya di router yang pertama ini, kita akan menghubungkan router pertama dengan jaringan 5.0 dan jaringan 1.0. Maka kita tuliskan di sini yaitu 192.168.5.0. Lalu ini kita add dan kita tambahkan pula untuk jaringan yang kedua yaitu jaringan 1.0. Kita lakukan hal yang sama di router yang kedua untuk RIP atau Routing Information Protocol untuk di jaringan yang
Di router 1, ini dia terhubung dengan 5.0, 6.0, dan 2.0. Maka di sini kita tambahkan untuk 5.0, oke ini kita add, dan 2.0, kemudian yang terakhir 6.0. Oke, karena udah ini kita add, kita lanjutkan ke router yang ketiga. Router ketiga dia terhubung dengan 3.0, 6.0, dan 7.0. Maka di sini kita tambahkan untuk RIP-nya yaitu 3.0, 3.0, 6.0, 3.0, dan 7.0. Lalu terakhir di router yang keempat, di sini dia terhubung dengan 7.0 dan 4.0. Maka di sini untuk RIP routing kita tambahkan yaitu 7.0 dan 4.0. Gitu ya. Jadi untuk dynamic routing ini kita tambahkan saja untuk semua jaringan yang terhubung ke router tersebut. Udah gitu doang, langsung aja kita coba untuk kita speedrun dan kita kirimkan lagi simple video ke jaringan yang berbeda. Nih, contoh ini dari PC 0 ke PC 2. Di sini udah terhubung. Nah, lanjut kita ke PC 0 ke PC 4 ke jaringan yang berbeda. Ini juga udah sukses. Dan untuk PC 0 ke PC 6. Ini juga sudah successful. Jadi untuk dynamic routing ini sendiri kita juga cuma menambahkan untuk setiap jaringan yang terhubung ke dalam router tersebut gitu. Jadi kita itu tidak memerlukan untuk informasi-informasi 5.2, 5.1 yang terhubung atau port yang terhubung dengan jaringan 5.0. Jadi untuk ini ketika kita menggunakan dynamic routing kita tidak perlu untuk memasangkan port pada setiap router yang terhubung di dalam jaringan baru. Jadi ini kita hapus dan selesai untuk dynamic routingnya. Oke teman-teman, jadi setelah melakukan percobaan sebelumnya, kita dapat mengetahui perbedaan antara static dan dynamic routing. Jadi kesimpulannya, ketika kita membuat topologi fisik berskala besar atau sebelumnya itu 4 router, 4 switch, dan 8 PC, itu lebih efektif jika kita menggunakan dynamic routing. Karena jika kita menggunakan static routing, dia itu perlu dihubungkan untuk konfigurasi pada setiap router ke semua jaringan itu secara manual atau kita menambahkannya satu-satu. Sehingga ketika ada jaringan yang baru, maka kita juga perlu mengkonfigurasikan ulang pada setiap router untuk dihubungkan ke jaringan baru tersebut. Tapi jika kita menggunakan dynamic routing itu akan secara otomatis ditambahkan. Kenapa? Karena untuk dynamic routing sendiri ini konsepnya itu untuk setiap informasi atau setiap jaringan yang dihubungkan dengan suatu router itu akan diteruskan ke router yang lainnya. Jadi ketika kita menambahkan jaringan yang baru itu akan lebih mudah dan lebih menghemat waktu dibandingkan dengan static routing gitu. Ya oke, mungkin itu aja dari aku untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan perbuatan ataupun kata, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.